Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah kawasan yang sudah dibongkar, bangunan liarnya yang berada di pinggir sungai dan sudah rata dengan tanah. Area ini termasuk di Kecamatan Pademangan, Ancol, dan juga bersebelahan dengan layang tol Pelabuhan 1. Area tersebut sudah dibongkar, kemudian dilanjutkan juga pembongkaran dari bangunan-bangunan liar yang ada di seberang tol Pelabuhan 1 di Jalan Lodan. Ya, ini bekas rumah-rumah yang dimanfaatkan oleh warga yang ada untuk ditinggali atau untuk keperluan lainnya, termasuk area di bagian bawah kolong tol. Nah, sudah ada patoknya, sudah rata dengan tanah di salah satu bagiannya. Kemudian di bagian yang lain kita masih melihat beberapa bangunan-bangunan yang semi permanen dan bangunan-bangunan berupa papan yang masih tertinggal. Mungkin akan dilanjutkan proses pembongkarannya pada saat nanti pembangunan dari layang tol Harbor Road 2 segera dilakukan bor piling ataupun piling di sekitar sini, pembuatan dari pondasi-pondasi yang akan menopang layang tol Harbor Road 2. Di bagian bawah ini kita lihat pancang, mungkin itu adalah batas yang akan dipergunakan untuk pembangunan ataupun area konstruksi tol Harbor Road 2. Untuk area di sekitar kota ya ataupun di Taman Kota Intan, di sana sudah ada proses pembongkaran dan sudah ada tiang-tiang yang berdiri. Kita akan masuk ke area bawah kolong tol. Sebenarnya di bagian kanan ini ada peringatan untuk tidak menggunakan kolong tol yang dipakai untuk berbagai aktivitas. Isi kolong tolnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Banyak sampah, kemudian ada gerobak tadi kita lihat ya. Mungkin di salah satu lokasi di Jakarta itu kolong tolnya ada yang benar-benar dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan itu tingginya hanya 1 meter ya kalau tidak salah di kawasan Angke. Namun saat ini agak susah memasuki area tersebut. Baik, di seberang, di sisi selatan dari tol pelabuhan yang ada di kawasan Pademangan ini tadinya bekas rumah-rumah warga juga ya. Bangunan-bangunan liar yang ada di sini sudah dibongkar sepenuhnya dan area ini sudah rata dengan tanah. Ada ekskavator yang bersiap melakukan konstruksi awal dari penyiapan tiang-tiang ataupun pilar-pilar layang tol Harbor Road 2. Untuk diketahui, tol Harbor Road 2 ini menghubungkan kawasan Simpang Susun Pluit langsung menuju ke arah Ancol di sekitar JIS ataupun Ancol Timur, turun ya, dan juga naik, berarti ada off ramp dan on ramp di sana keluar masuk tol ke arah Ancol, ke arah Tanjung Priuk lebih tepatnya kawasan Peti Kemas, serta juga tersambung dengan tol ke arah Wiyoto Wiono di sekitar JIS. Tampak di bagian depan ini adalah casing ataupun pipa besi yang dipergunakan untuk persiapan bore pile ataupun tiang-tiang pancang yang dibeton ke dalam tanah. Masih ada beberapa bagian dari kolong tol yang kita perhatikan dipergunakan oleh masyarakat nampaknya. Nah, yang ini sudah kosong semua, hanya tertinggal sampah-sampah yang ada. Tiang-tiang pancang, patok-patok juga sudah terdapat di sekitar sini. Baik, kita bisa baca dulu ya informasi yang ada di dinding. Dilarang masuk, memanfaatkan kolong tol, merusak pagar ini. Berarti memang tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan kolong tol untuk keperluan-keperluan selain dari tentunya memperlancar lalu lintas yang ada di atas ya, ataupun harus dibiarkan kosong. Dan biasanya kolong-kolong tol yang ada itu di pagar. Bagaimana ke kondisi sebelumnya? Area di Jalan Lodan di sisi utara, setelah tadi dari Gunung Sahari ketemu Jalan Lodan berbelok ya di bawah kolong tol. Di sini juga sudah ada bacaan ya, dilarang masuk, memanfaatkan kolong tol dan merusak pagar ini. Ini di Google ini bulan November ya. Terdapat bangunan-bangunan liar yang ada di pinggir kali ke arah tol. Nah, di sini sudah tertutup total dengan bangunan-bangunan tersebut. Ada yang semi permanen, bagian bawahnya ada yang dibeton sedikit dan ada yang terbuat dari kayu. Contohnya seperti ini. Sehabis jembatan di sana, tadi kita berdiri di situ, itu sudah full rata dengan tanah. Tinggal ada bangunan yang di pinggir jalan ya, namun kita belum ketahui itu apakah akan dibongkar atau tidak. Karena yang jelas area-area yang ada di pinggir jalan, pinggir kali, pinggir tol
itu adalah area yang tidak dibolehkan membangun ataupun mendirikan apapun ya di sekitar sana. Lokasinya ada di mana? Lokasinya ada di sini ya, di depan dari Universitas Bunda Mulia. Nah, ini adalah rumah-rumah, deretan rumah-rumah di pinggir tol pelabuhan yang ada sekarang yang sudah dibongkar habis semua ya. Kemudian ini adalah bagian ujung kali dan ini belokan Jalan Lodan yang tadi kita lihat sudah rata dengan tanah dan sudah sangat rapi. Penduduknya kemana kita belum tahu, tapi biasanya negara-negara maju itu membuat hunian-hunian vertikal rumah susun untuk merelokasi warga yang ada di kawasan padat. Baik, tol Ancol Timur ke arah Simpang Susun Pluit itu juga melalui kawasan Jalan Tongkol ataupun jalan yang menghubungkan Sunda Kelapa dengan Kota Tua. Jadi di sana juga sudah mulai banyak proses-proses pembongkaran. Secara desain dan secara struktur jalannya adalah seperti ini. Nanti sisi satu itu ke arah Tanjung Priok, ke arah Terminal Peti Kemas. Kemudian juga tersambung ke arah Tol Wiyoto Wiono Cawang. Nanti dari sana langsung akses tol Harbor Road 2, tembus sampai ke nomor 2 di sekitar Simpang Susun Pluit. Nah, sebenarnya tol Harbor Road 2 ini diharapkan dapat mengurangi load ataupun beban dari tol Harbor Road 1 yang banyak dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan berat, termasuk kontainer yang ada di samping kita. Kita barusan saja hampir terperangkap di dalam area antrian kontainer yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, Terminal Peti Kemas, tepatnya di sekitar ke arah Tanjung Priok dari arah Cilincing. Ini antriannya. Di atas kita ini adalah tol Jor 1 ya, yang menghubungkan Simpang Susun Cikunir sampai ke arah Tanjung Priok. Nanti akan bertemu dengan tol dalam kota di sekitar Kebon Bawang. Model dari struktur penopangnya ini menggunakan pilar berbentuk huruf Y, dan itu langsung menopang dua jalur dari tol Jor 1 ini. Nah, di bagian ujung dapat kita lihat ya, sebenarnya tol Jor 1 itu akan diteruskan ke arah Terminal Peti Kemas Tanjung Priok, namun belum ada kelanjutan ya. Ya, ini ujungnya. Yang ini. Secara desain tol ini, tol Jor 1 nanti diteruskan ke arah Terminal Peti Kemas dan akan tersambung dengan akses tol Harbor Road 2 yang tadi on ramp dan off ramp-nya berada di sekitar JIS. Baik, kita sudah melewati kawasan Terminal Tanjung Priok, dan untuk lebih dekat bagaimana progres pembangunan dari tol Harbor Road 2. Tampak di bagian kiri ini adalah angkutan-angkutan kota Jaklingko yang melawan arah dikarenakan memang secara kondisi jalan saat ini ya, di bagian kanan antrian dari truk kontainer untuk masuk ke area Terminal Peti Kemas ya, Tanjung Priok nampaknya benar-benar padat dan tidak ada pergerakan. Biasanya ini mungkin terkait dengan dwelling time ya. Di bagian pinggir kiri dapat kita lihat adanya abutment dan juga nanti akan disambung dengan rem turun dan juga rem naik dari tol Harbor Road 2 yang menuju ke arah JIS serta langsung ke Simpang Susun Pluit. Pilar-pilar sudah berdiri, makin lama makin tinggi di sini, dan di bagian depan dapat kita lihat ada girder launcher ini ya. Nah, pilar yang ada di sisi kiri kita itu agak lebih kecil, mungkin nanti akan punya pier head yang besar juga seperti yang ada di depan. Girder launcher sendiri yang kita bisa lihat di samping kiri ini itu berupa rangka-rangka baja sebenarnya yang disusun dengan fungsi mirip ataupun sama dengan crane.
Nanti girder-girder ya, balok-balok girder beton yang ini nih, yang berbentuk mungkin huruf T ya, sedikit demi sedikit seperti yang di atas kiri itu dinaikkan, kemudian disambungkan satu sama lain. Di dalamnya itu ada lubang-lubang. Nah, lubang-lubangnya dipasang semacam kawat penghubung ataupun sling yang cukup besar dan kuat, sehingga secara keseluruhan menjadi ataupun membentuk jembatan layang. Di sini dapat kita lihat sudah ada 2 jalur jembatan layangnya. Kemudian ke arah JIS masih terputus sedikit, dan di depan lagi kita lihat juga sudah ada 2. Target pengerjaan dari Tol Harborough 2 ini sebenarnya di tahun 2025 selesai. Namun kalau kita perhatikan masih membutuhkan waktu lebih lama karena konstruksi yang berlangsung. Yang kita lihat yang paling masif adalah Tanjung Priuk sampai ke arah Kemayoran dan setelah JIS sedikit ya, ataupun Ancol di sana. Sedangkan selebihnya masih berupa konstruksi awal. Lalu ada sedikit di jalan sehabis jalan Gunung Sahari ketemu jalan Lodan Raya sampai ke arah ujung sedikit jalan Lodan. Di belokan masih baru mulai, serta di sekitar jalan Tongkol yang nanti kita bisa lihat juga ya menuju ke arah kota masih berlangsung pembangunan pilar-pilar. Nah, ke arah Pluit belum kita lihat, lebih banyak lagi proses pembangunan yang berlangsung. Tampaknya kepadatan arus lalu lintas di sisi kanan yang tidak bergerak dari rangkaian kontainer ya satu sama lain. Ya, ini adalah rangkaian Jaklingko yang melawan arah. Nampaknya kalau menunggu mungkin akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk bisa sampai di Tanjung Priuk. Ke arah tol pelabuhan yang ada di depan kita ini adalah tol Ancol sebelumnya, dan tiang-tiang ataupun pilar-pilar di sini berbentuk portal dengan 2 tiang. Kemudian ada satu tiang yang menuju ke crossing dengan tol pelabuhan 1. Tiang ini memang makin lama makin tinggi dan nantinya juga akan tersambung dengan pilar-pilar yang dari arah Wiyoto Wiono ataupun ke arah Wiyoto Wiono di samping Jakarta International Stadium. Nah, titik sambungannya ada di sini. Berarti akses menuju ke Simpang Susun Pluit langsung dari sini tanpa keluar masuk lagi tol yang ada di tengahnya. Barusan kita lihat ada balok-balok girder beton dan juga balok girder baja untuk nantinya diangkat dan disambungkan ya di sekitar sini dan menjadi jalan layang. Jalan layang yang ada ya, Tol Harborough 2 ini sebenarnya adalah tol double decker ya, ataupun tol bertingkat. Namun sejauh ini yang kita lihat baru 1 tingkat saja dan sudah mengakomodasi 2 jalur yang berbeda. Posisi tol berada di samping dari rel kereta dan kita bisa lihat rangkaian kereta KRL dari arah Tanjung Priuk menuju ke arah kota melewati jalur rel yang ada, dan akses menuju ke JIS itu menyeberang rel kereta yang sedang dilewati oleh rangkaian ini. Makin ke arah Ancol ya, di sini pilar-pilarnya makin lama makin turun. Dan ini adalah jalan RE Marta Dinata yang seharusnya dapat dilewati oleh kendaraan dari 2 arah yang berbeda. Namun karena ada pekerjaan Tol Harborough 2 yang memakan bagian pinggir jalan terlebih pada waktu konstruksi, memakan badan jalan, sehingga jalur ini dibuat 1 arah menuju ke Kemayoran dan juga Ancol. Sedangkan untuk arus kendaraan yang dari arah Ancol atau dari arah Kemayoran yang menuju ke Tanjung Priuk dialihkan ke Jalan Ketel atau di seberang dari kali yang ada di bawah tol Pelabuhan 1. Apakah pilar-pilar yang rendah ini nanti akan mengakomodasi 2 jalur yang berbeda dari arah Simpang Susun Pluit dan ke arah Simpang Susun Pluit?
nanti kita akan nantikan bersama bagaimana kelanjutan dari Tol Harbor 2. Karena di seberang ya, di sisi Ancol kita melihat adanya kawasan-kawasan ataupun area-area yang juga sudah mulai ditutup untuk keperluan Tol Harbor 2 ini. Konturnya pada saat bertemu lagi dengan simpang susun Kemayoran yang ada di sini agak naik ya, ataupun remnya menanjak dari jalan Tol Harbor 2 karena memang harus crossing dengan layang simpang susun Kemayoran. Di samping kita ini adalah area konstruksi pilar-pilar dan di sebelahnya ini adalah stasiun Ancol. Jalan RE Marta Dinata setelah stasiun Ancol menuju ke Gunung Sahari. Di sini kembali dilewati oleh dua jalur kendaraan ya dari dua arah yang berbeda. Walaupun menyempit dikarenakan bagian pinggir sudah ditutup dengan barrier beton dan juga panel untuk pekerjaan persiapan konstruksi layang Tol Harbor 2. Nah, ini adalah area yang kalau kita perhatikan belum ada perkembangan signifikan karena fokus pekerjaan yang kita lihat adalah dari arah Tanjung Priuk sampai ke arah tadi Kemayoran. Lalu nanti pekerjaan akan lebih banyak lagi di sekitar setelah flyover yang menghubungkan Jalan Gunung Sahari sisi ujung dengan Jalan RE Marta Dinata serta ke arah Lodan atau ke arah Alexis. Arus kendaraan memang menyempit ya di beberapa lokasi, namun untuk penyeberangan rel kereta ini tetap masih dibuka. Mungkin nanti bisa saja akan lebih sempit lagi pada saat pembangunan dari pilar-pilar layang Tol Harbor 2. Di depan ini adalah flyover yang berada di atas pertigaan titik temu Gunung Sahari dan RE Marta Dinata menuju ke arah Lodan. Kita langsung ke arah Lodan. Di Jalan Gunung Sahari ini di sisi bawah nanti akan ada juga pekerjaan MRT ya fase 2B yang menghubungkan stasiun MRT Kota dengan stasiun MRT Ancol. Yang di tengahnya ada stasiun Mangga 2 dan itu bersifat layang ya, ataupun konstruksinya akan berupa layang MRT Jakarta. Nah, apakah akan crossing dengan Tol Harbor 2 di bagian sisi atasnya lagi atau bagaimana kita belum tahu karena akan menarik untuk dilihat. Terutama nanti pada saat dilanjutkannya MRT fase 2B dari arah kota sampai ke arah Ancol. Di Ancol sendiri akan ada depo MRT selain yang kita tahu saat ini depo MRT ada di Lebak Bulus ya. Nah, di bagian kanan jalan yang kita lewati ini areanya sudah ditutup. Kemudian sudah ada pilar-pilar yang berdiri sampai ke bagian atas. Mungkin akan dilanjutkan segera agar pier head-nya juga dapat selesai serta bisa diangkat girder-girder betonnya, box-box girder dan tersambung satu sama lain membentuk layang. Di sini lebih rendah ya. Kondisi jalan yang ada menuju ke arah Lodan yang ada di sana ya, di area ini kita lihat cukup banyak yang rusak. Kemungkinan adalah karena mungkin air menggenangi jalan, kemudian ditambah lagi truk-truk yang cukup besar serta alat-alat berat yang bergerak ataupun mobilitas di area ini tentu mengakibatkan jalan menjadi lebih turun ya. Dari turunnya jalan sering dibebani lagi, maka terbentuklah lubang-lubang bergelombang dan seterusnya. Di bagian kanan dapat kita lihat di sini sudah tersambung bagian atas dengan girder box girder beton sehingga di antara pilar sudah membentuk layang, tapi baru sekitar area tadi. Proses di depan gedung Alexis sekarang mungkin namanya sudah bertukar. Ini sudah berdiri pilar-pilar dengan pier head ataupun bagian kepala yang sudah siap untuk diangkat box-box girder kemudian nanti bisa disambungkan. Kita teruskan perjalanan
di Jalan Lodan ini. Posisi dari pilar-pilar berada di pinggir kali, berbeda dengan yang sebelumnya ya, yang ada dari arah JIS sampai ke arah Kemayoran itu berada di pinggir rel. Rel kereta ada di mana? Rel kereta sudah berpisah dengan jalan, kemudian sudah jauh jaraknya ya. Nah, di sini akan menyeberang ke arah area yang sudah bersih di sana. Walaupun kita lihat trotoar di bagian pinggir masih dipergunakan untuk menaruh barang-barang ya. Nah, akan ada pilar-pilar di bagian depan sini yang akan tersambung dengan pilar di bagian belakang, dan area ini benar-benar sudah bebas dari bangunan-bangunan liar sebelumnya. Bagian pinggir kalinya juga sudah rapi, tinggal mungkin nanti diturap ya agar lebih kuat, serta bisa berdirilah pilar-pilar di sana sampai ke arah kota dan lanjut ke simpang susun Pluit. Bagian pinggir area yang sudah diratakan yaitu dipagar dengan seng ke arah, oh ternyata ada semacam tempat ya peti kemas di area tersebut. Ini masih ada gerobak-gerobaknya. Kita akan menyeberang di bawah kolong tol. Ini masih Jalan Lodan menuju ke arah Pluit dan Jembatan 3. Untuk kembali ke Ancol atau Tanjung Priok, ini bisa belok ke kanan. Nah, ini tadi video kita di awal di depan Universitas Bunda Mulia, di mana bagian kolong tolnya sudah kosong, kemudian bagian pinggir tolnya sudah dibongkar banyak bangunan liar sehingga rata dengan tanah dan dapat dilanjutkan proses pekerjaan pembangunan layang tol Harborough 2. Yang menarik di sini di bagian tengah jalan ini ada proses pengeboran berlangsung. Nampaknya mungkin tiangnya akan ada di sini. Kolong-kolong tol ya, kalau kita perhatikan yang ini sih kosong. Beberapa lokasi itu dihuni oleh masyarakat, bahkan cukup lama. Contohnya yang di Angke ya. Walaupun di dinding-dinding yang dipagar, karena harusnya memang kolong tol atau kolong jembatan rel kereta itu dipagar sempurna. Ada tulisan-tulisan himbauan untuk tidak menggunakan kolong tol sebagai tempat ya membangun, beraktivitas atau memanfaatkan lokasi tersebut dilarang, tetapi tetap ada yang menggunakannya. Nah, di sini banyak berdiri bangunan-bangunan semi permanen dan juga bangunan kayu yang sudah dibongkar sepenuhnya, tinggal kabel-kabel fiber optik nampaknya, sabdak, serta beberapa gerobak yang masih ada di bawah dari pilar tol Pelabuhan 1. Ini pilar 115 59 berapa nih? 59B. Ada penamaannya ya. Model dari pilar-pilar tol yang ada di sini nampaknya slab pile ya, pile slab. Jadi ada betonnya di sisi bawah, lantai betonnya, kemudian ada tiang-tiang yang berdiri dari beton-beton tersebut menopang sambungan-sambungan tol yang ada. Kita akan masuk ke bawah kolong tol seperti di awal. Jadi di sini banyak sampah. Dan setelah menyeberang, ini ada dua anak atau warga yang ada di seberang sana. Kolong tol yang tadi yang kita lewati itu nampaknya adalah akses. 1 pilar, 2 pilar, 3 pilar sudah berdiri ya di depan dari ekskavator Caterpillar. Nah, Caterpillarnya nampaknya sedang merapikan ya tanah yang ada di sana serta lumpur-lumpurnya karena mungkin habis hujan untuk persiapan dari pembuatan pilar-pilar tol Harborough 2.
Berarti tol ini, tol Harbor Road 2 di sekitar sini mungkin ya. Ini ada pilar di sini, kemudian ada pilar di seberangnya, itu akan mendampingi di kedua sisi tol Pelabuhan 1. Ini tadi pipa ataupun casing yang dipakai pada saat pengeboran awal untuk pembuatan tiang panjang ataupun pile. Ada 2 bacaan di sini himbauan untuk tidak menggunakan kolong tol, dan ini adalah yang menggunakan kolong tolnya atau memanfaatkannya. Ada kendaraan juga ya di bagian bawah tol. Undang-undang yang mengatur adalah nomor 3 tahun 2004 tentang jalan, serta ada undang-undang lagi sebelumnya tentang tata ruang. Tinggal menyisakan bangunan-bangunan yang ada di pinggir jalan, dan ini adalah sisi belakangnya. Apakah bangunan-bangunan ini bersertifikat? Kita tidak tahu. Yang biasanya jalan pinggir tol, pinggir jalan, area-area ataupun lahan-lahan yang ada itu adalah milik negara, dan biasanya hanya dimanfaatkan untuk berdagang atau untuk hal-hal lainnya yang semestinya tidak diperbolehkan. Baik, kita langsung menuju ke Jalan Tongkol, nanti akan tembus ke stasiun kota. Di sini ada beberapa area yang sudah dibangun pilar-pilarnya, ya, contohnya yang ini. Kemudian ada area-area yang masih belum, ya, seperti yang di kiri kita masih dipakai untuk parkir truk, sedangkan yang di kanan sisi barat sudah berdiri pilar-pilarnya dan ada ekskavator vibro di sana. Biasanya untuk memancangkan seat pile baja pada saat pondasi-pondasi, ya, pembuatan pondasi-pondasi bagian bawah dari penopang pilar-pilar layang tol Harbor Road 2. Kita menyeberang tol. Nah, di sini juga sudah berdiri satu pilar, bahkan kalau kita lihat ke arah kiri atau ke arah timur sudah ada beberapa. Jalan di bawah tol ini memang menyempit dikarenakan proses pembangunan berlangsung, ya. Pilarnya persis berada di salah satu lajur yang ada di Jalan Tongkol ini. Ke arah barat, di sana sudah banyak yang berdiri pilar-pilarnya, ya. Kurang lebih begitu perkembangan dari tol Harbor Road 2 yang dimaksudkan untuk mengurangi beban tol Harbor Road 1 ataupun tol Pelabuhan 1 ataupun tol Ancol, Kemayoran, Mangga 2, kemudian ke arah jembatan 3, ya. Dan sampai ke Pluit itu cukup padat oleh kendaraan-kendaraan, maka ada alternatif, ya. Apakah nanti akan berbayar pada saat masuk ke tol tersebut, kita belum tahu. Yang jelas tol MBZ itu tidak berbayar dan menjadi salah satu alternatif bagi kendaraan untuk bisa naik ke atas, yang kecil, sehingga tidak memenuhi sisi bawah dari tol Jakarta Cikampek. Kita berada di atas tol Jor 1 dari arah Rorotan dan dari arah Semper menuju ke arah Cilincing Tanjung Priok. Nah, sebenarnya tol Harbor Road 2 itu secara desain tersambung dengan tol Jor ini menuju ke arah tadi JIS.